Hai guys, selamat datang di channel Host Film. Di video kali ini Host Film akan membahas sebuah film series yang berjudul The Rain. Film ini sendiri tayang pada tanggal 4 Mei 2018. Film ini bercerita tentang kehancuran dunia akibat hujan yang membawa virus mematikan. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Host Film. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke inti videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan yang sedang berlari terburu-buru karena sudah ditunggu oleh kelompoknya untuk mengikuti ujian. Perempuan itu bernama Simon. Tapi saat dia sampai, ayahnya datang dan langsung mengajaknya pulang. Ayahnya bilang kalau sebentar lagi akan turun hujan. Simon yang bingung, ia pun ikut bersama ayahnya untuk pulang. Lalu saat di dalam mobil, semua keluarganya sudah ada, yaitu ibu dan adiknya. Dan terdengar berita di radio yang memberitahukan bahwa banyak orang yang mengalami masalah pernafasan dan alergi yang parah dikarenakan terkena air hujan. Suasana pun semakin mencekam dan saat Simon melihat ke belakang, terlihat awan sudah gelap dan akan terjadi hujan yang besar. Lalu karena sedikit ada keributan di dalam mobil, ayahnya Simon hampir menabrak sebuah truk karena tidak fokus menyetir dan truk itu pun oleng dan berhenti di tengah jalan dan hal itu membuat kemacetan di jalan tersebut. Lalu karena jalan sudah tertutup, ayah Simon memutuskan untuk membawa keluarganya berjalan kaki. Mereka pun berjalan menelusuri hutan dan hujan sudah mulai turun. Ayah Simon membuka sebuah bunker dan menyuruh mereka masuk. Ayah Simon menjelaskan kalau bunker itu dibangun oleh Apollon. Dan di sini kita belum tahu apa itu Apollon. Lalu ayahnya Simon bilang kalau ia harus pergi untuk menyelesaikan sesuatu dan ia berjanji akan kembali lagi. Dan ayah Simon meminta pada Simon untuk menjaga adiknya yang bernama Rasmus. Ia mengatakan kalau Rasmus adalah kunci dari semuanya. Awalnya Simon melarang ayahnya pergi keluar, tapi ayahnya bilang kalau ia harus menyelamatkan semua orang dari hujan tersebut karena hanya ia yang bisa melakukannya. Lalu dengan berat hati Simon pun membolehkannya pergi. Lalu Simon melihat story sosial media teman-temannya yang sedang panik karena banyak orang yang mati dikarenakan hujan tersebut. Lalu saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada seseorang yang mengedor-ngedor pintu dari luar. Rasmus bertanya apakah itu ayahnya. Tapi ibunya bilang kalau itu tidak mungkin ayahnya karena ayahnya bisa masuk dengan mudah ke bunker tersebut. Tapi saat ibunya membuatkan minuman, Simon dan Rasmus sudah tidak ada. Mereka pergi membuka pintu tersebut. Dan saat Simon membuka pintu, terlihat seseorang dari luar yang sudah terkena air hujan. Ia menarik Rasmus keluar, tapi Simon menahannya. Lalu tiba-tiba ibunya datang menyelamatkan mereka dengan mendorong orang tersebut. Dan ibunya Simon pun terkena air hujan dan ia mati demi melindungi Simon dan Rasmus. Dan di sini saya sangat kesal dengan Simon yang ceroboh. Kalau ia tidak membuka pintunya, ibunya tidak bakal mati. Ya, tapi mau gimana lagi, namanya juga film kan. Lalu Simon mencoba menghubungi ayahnya, tapi tidak bisa. Simon pun sangat sedih. Ia sangat menyesal karena sudah menyebabkan ibunya mati. Dan film The Rain pun baru dimulai. Lalu terlihat Simon yang sedang menemani Rasmus yang tidur. Ia mengingat masa lalunya yang sedang menemani Rasmus yang sedang sakit. Dan ibunya Simon menyuruh suaminya untuk menyuntikkan Rasmus dengan sesuatu. Tapi ayah Simon tidak mau karena itu belum diuji. Di sini kita belum tahu apa yang mereka maksud dan apa yang terjadi dengan Rasmus.
Lalu Simon masih berusaha menghubungi ayahnya. Ia mengeceknya di tablet milik ayahnya dan terlihat banyak bunker yang sama di tempat lain. Simon mencoba menghubungi seseorang di sana, tapi tidak bisa karena sinyalnya yang lemah. Lalu ia mencoba dengan alat lain dan ia menemukan sebuah radio. Ia mencoba menghubungi seseorang di radio tersebut dan hasilnya berhasil. Seseorang berhasil dihubungi. Orang itu bernama Philip. Ia meminta tolong pada orang itu untuk menghubungi ayahnya lewat telepon, dan Philip bilang ia akan mencoba menghubunginya nanti. Lalu beberapa jam kemudian Philip menghubunginya. Philip mengatakan kalau ia tidak bisa menghubungi ayahnya karena tidak ada koneksi. Tapi Philip memberitahu kalau ada titik penjemputan di rumah sakit untuk orang-orang yang selamat dan lokasinya tidak jauh dari bunker tempat Simon berada. Lalu Simon memberitahu Rasmus kalau ia akan keluar dan pergi ke rumah sakit itu. Tapi Rasmus tidak membolehkan Simon pergi karena ia takut Simon tidak akan pernah kembali lagi, dan Simon pun tidak jadi pergi. Lalu kita dibawa ke masa lalu Simon, di mana ia sedang menemani Rasmus yang sedang sakit. Lalu ayahnya datang dan menyuntikkan sesuatu ke tubuh Rasmus. Di sini kita belum tahu apa yang disuntikkan ayahnya ke dalam tubuh anaknya tersebut. Lalu Simon mencoba keluar dari bunker itu diam-diam saat Rasmus tertidur. Ia memakai baju pelindung seperti yang pernah dipakai oleh ayahnya. Dan saat di depan pintu, ia tidak bisa membuka pintu tersebut karena ia terbayang oleh ibunya yang mati tepat di depan pintu tersebut. Dan ia pun tidak jadi pergi lagi. Lalu saat sedang makan, Rasmus terlihat kesal karena ia merasa bosan berada di bunker tersebut. Tapi Simon menghiburnya dengan menyetel musik dan mengajak Rasmus berdansa. Rasmus pun akhirnya bisa tertawa dan mereka berdua menjalani hari-hari mereka di bunker tersebut dengan gembira. Dan 6 tahun kemudian, di mana Rasmus yang sudah tumbuh besar di bunker itu tanpa pernah pergi keluar. Dan terlihat Simon yang sedang mencukur rambut Rasmus. Lalu Rasmus bertanya pada Simon kapan ia akan membawanya pergi keluar. Lalu Simon menyuruh Rasmus untuk menunggu sampai waktunya datang. Dan karena Rasmus kesal, ia meninju cermin di depannya sampai pecah. Lalu Simon pun memberanikan diri untuk pergi keluar. Dan ia pun keluar dari bunker itu untuk pertama kalinya. Ia melihat tempat di mana ibunya mati. Lalu ia berjalan dan sampai di jalan raya di mana jalan sudah sepi dan tidak ada seseorang pun di sana. Lalu ia masuk ke rumah sakit di mana itu adalah tempat penjemputan seperti yang dikatakan Philip 6 tahun yang lalu. Dan sudah pasti di sana sudah tidak ada lagi orang dan hanya mayat-mayat yang sudah jadi tengkorak yang tersisa. Beberapa saat kemudian, saat Rasmus terbangun dari tidurnya, terlihat Simon sudah kembali ke bunker. Simon mengatakan pada Rasmus kalau ia baru saja keluar dan di luar sudah tidak ada apa-apa lagi yang tersisa. Simon mengatakan kalau mereka juga harus pergi dari bunker itu karena persediaan makanan mereka sudah habis. Rasmus sangat senang mendengarnya karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia akan keluar dari bunker itu. Dan pada saat malam harinya, di mana malam itu adalah malam terakhir mereka di bunker itu, terlihat Simon yang pergi ke kamar Rasmus dan tidur bersamanya. Namun beberapa saat kemudian, hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana oksigen di bunker itu melemah dan alarm peringatan pun berbunyi, dan terdapat notifikasi kalau lubang udara di bunker itu tersumbat. Lalu Rasmus terbangun dan mendapati Simon yang sudah lemas. Rasmus berusaha menyeret kakaknya ke pintu keluar. Dan karena keadaan darurat, pintu otomatis terbuka dan Rasmus segera membawa Simon keluar.
Tapi ternyata sekelompok orang sudah menunggu mereka di luar. Orang-orang itu menyuruh Simon dan Rasmus masuk kembali ke bunker tersebut. Dan orang-orang itulah yang menyumbat ventilasi udara di bunker tersebut. Dan film The Rain episode 1 pun bersambung. Oke, bagaimana filmnya? Sangat menarik bukan? Untuk film The Rain episode 2, tunggu video selanjutnya dari host film. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari host film. Saya host film pamit mau tidur.